Pernah kebayang nggak ada sebuah peradaban yang takdirnya itu bukan ditentukan sama bintang-bintang, tapi sama teknologi, bahkan sejak detik pertama mereka lahir. Nah, kali ini kita bakal menyelami konsep yang luar biasa dari peradaban Lemuria, Morta Prabena. Ini bukan sekedar tempat lahiran biasa ya, ini adalah mesin, kunci kelangsungan hidup dan evolusi seluruh bangsa mereka. Dan pertanyaan ini nih inti dari semua yang akan kita bahas. Gimana kalau kelahiran itu bukan lagi sekedar proses biologis, tapi jadi semacam fondasi teknologi yang super terencana, yang membentuk masyarakat mereka langsung dari akarnya. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada kita, manusia. Kelahiran tuh ya alami, emosional, penuh kejutan. Di sisi lain, ada Lemuria. Prosesnya teknologis banget, super terkontrol, semuanya udah direkayasa. Benar-benar pusat kendali peradaban mereka. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Seperti apa sih fasilitas unik bernama Morta Prabena ini? Kita akan lihat gimana sebuah bangsa benar-benar diciptakan sejak awal. Coba bayangin ya, cuma ada satu fasilitas kelahiran untuk seluruh peradaban. Bentuknya piramida megah. Semua anggota baru masyarakat mereka lahir di sini. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal kontrol dan presisi total. Setiap individu dapat start kehidupan yang udah diukur dan ditentukan. Nah, mesin di dalamnya ini juga bukan main-main. Dibangun dari material namanya Craymon. Apa itu Craymon? Logam transparan yang 6 kali lebih kuat dari titanium. Ini nunjukin seberapa canggih metalurgi mereka, dan juga nunjukin kalau proses kelahirannya ini butuh material super kuat buat menahannya. Prosesnya sendiri itu bukan cuma plop terus lahir. Enggak. Ini perjalanan yang dibagi jadi 3 tahap penting. Pertama, lahir di dalam bejana. Kedua, proses akselerasi dan implantasi. Dan yang terakhir, upacara muara. Kita bahas satu-satu ya. Oke, tahap kedua ini. Ini yang paling transformatif. Bayinya itu bukan cuma dipercepat secara fisik sampai level sel, tapi otaknya langsung di-download pengetahuan dasar lewat implan organik. Bayangin aja, kayak baru lahir, udah langsung diinstal sistem operasi lengkap sama aplikasi-aplikasi penting. Kebayang nggak? Tapi, pasti kalian mikir kan, buat apa sih seribet ini? Apa tujuannya? Nah, sekarang kita cari tahu alasan fundamental di balik Morta Verbina. Jawabannya satu. Energi. Inti dari semuanya itu energi. Tujuan utamanya adalah buat menstabilkan penguasaan energi setiap bayi yang lahir. Mereka mau pastiin level energinya itu tinggi dan spesifik sejak awal. Kenapa? Ya ini cara mereka mencegah degradasi genetik, bahkan kepunahan. Dan targetnya ada angkanya loh, 40%. Setiap Lemuria direkayasa untuk lahir dengan penguasaan energi sebesar 40%. Mungkin kedengarannya, cuma 40%. Eits, tunggu dulu. Coba kita bandingkan sama manusia biasa. Nah, ini dia. Lihat grafiknya. Jomplang banget kan? Lemuria di 40%, sementara manusia biasa cuma sekitar 2,5%. Nah, kesenjangan energi yang luar biasa besar inilah yang jadi pembeda. Inilah yang mendefinisikan peradaban mereka yang super canggih itu. Bahkan kalau kita lihat sampai ke level seluler, kekuatannya itu kelihatan. Aktivitas mitokondria kita, manusia, itu kayak gerakan melingkar yang pelan, santai. Nah, kalau Lemuria, kayak kilatan petir. Cepat, dahsyat. Beda banget kan energinya? Terus efeknya apa punya keunggulan 40% ini? Ini bukan cuma soal kekuatan per orang loh. Ini jadi fondasi masyarakat mereka. Dengan energi setinggi itu, kolaborasi itu jadi hal yang natural. Bukan paksaan. Mereka nggak butuh polisi atau pengadilan, karena masalah bisa diselesaikan secara psikis. Jadi peradaban mereka itu stabil dan punya kesadaran tinggi karena kekuatan bawaan ini. Oke, ini belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren. Ini bukan lagi soal masa kini mereka, tapi soal gimana mereka menanam warisan untuk masa depan. Jadi, Morta Prabena itu bukan sekedar pabrik bayi canggih. Anggap aja ini kapsul waktu genetik. Di dalam otak setiap bayi yang lahir, mereka menanamkan blueprint pengetahuan, cetak biru untuk teknologi yang bahkan mungkin baru akan dipakai ratusan tahun lagi. Dan apa blueprint itu? Ini dia tujuan akhirnya. Teknologi plasma organik, sebuah sumber energi masa depan yang bisa dikendalikan sepenuhnya pakai pikiran. Ini lompatan teknologi yang luar biasa buat peradaban yang udah mencapai 100% penguasaan energi. Jauh di atas level Lemuria yang sekarang.
Dan ini bukan cuma teori atau spekulasi loh. Di sumber materinya tertulis jelas, ketika di Morta Fabena, Archaeathyrema diunduhkan sedikit tentang pengetahuan teknologi plasma organik, jadi pengetahuannya benar-benar diunduh saat proses kelahiran. Nah, jadi kalau kita gabungkan semua ini, jelas banget kan? Morta Fabena ini sekali lagi, bukan cuma tempat bersalin canggih. Ini arsitek dari sebuah peradaban. Perannya yang super besar itu bisa kita ringkas jadi 4 pilar. 1. Mengamankan standar energi tinggi buat semua warganya. 2. Mencegah degradasi genetik dan energi. 3. Mentransfer pengetahuan inti peradaban mereka. Dan 4, yang paling penting, menanam benih untuk evolusi di masa depan. Jadi, ini mesin yang mengamankan masa lalu, menstabilkan masa kini, sekaligus memprogram masa depan mereka. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar ya. Di mana sih batas antara evolusi yang alami dengan ciptaan teknologi? Morta Fabena ini benar-benar bikin batas itu jadi kabur dan menantang cara kita memandang kemajuan dan eksistensi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.